Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Praktikan Laboratorium Pemrograman Komputer 2023 UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya, Lerinda Salma Trinisa, akan memaparkan modul 1, yaitu Visual Basic for Application. Nah, apa aja sih yang dibahas? Yang dibahas di sini, yang pertama ada tujuan dari modul itu sendiri, kemudian definisi dari VBA, yang ketiga ada struktur percabangan dan kendali perulangan, dan yang terakhir adalah studi kasus. Tujuan praktikum dari modul 1 itu yaitu yang pertama untuk dapat memahami fungsi pemrograman pada VBA, yang kedua untuk dapat membuat visual dasar, dan yang ketiga untuk mengembangkan bahasa pemrograman VBA pada suatu studi kasus. Berikut definisi dari VBA. Bahasa pemrograman Visual Basic ini asalnya dari program basic yang merupakan jenis bahasa pemrograman yang termasuk user-friendly, sebab memang sengaja dirancang untuk pemula. Jadi, pada dasarnya, Visual Basic sangat cocok untuk dijadikan sebagai alat untuk membantu mengembangkan aplikasi yang sifatnya database-oriented. Macro Excel dan Visual Basic for Application or VBA tidaklah sama persis. Meskipun keduanya terkait erat, makro adalah kode atau script tertentu, sedangkan Visual Basic for Applications adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat makro. Kemudian, struktur percabangan dan kendali perulangan. Di sini yang pertama ada struktur if-then. Pernyataan if-then digunakan untuk mengeksekusi satu atau lebih kondisi. Contohnya penulisannya pada kotak yang pertama ini. Lalu yang kedua ada struktur if-then, else-then, yaitu struktur percabangan ini digunakan untuk program yang mempunyai 3 atau lebih kondisi. Contoh penulisannya seperti kotak yang kedua ini. Lalu yang ketiga ada struktur select case, digunakan untuk penyeleksian pada nilai dari variabel tertentu dan untuk mengulang tes pada suatu variabel. Contoh penulisannya seperti kotak yang ketiga ini. Yang keempat ada struktur for next. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi suatu block statement berulang kali sejumlah yang ditentukan. Contoh penulisannya seperti pada kotak yang keempat ini. Lalu yang kelima ada struktur do loop. Do looping dengan menggunakan while mungkin yang paling populer digunakan dalam pemrograman Visual Basic untuk melakukan perulangan dalam suatu kondisi tertentu. Contohnya seperti di kotak nomor 5 ini. Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari VBA ini yaitu yang pertama, ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, ukuran dari file executable yang dihasilkan kecil. Yang ketiga, proses belajar yang singkat. Kemudian kekurangannya di sini terdapat isu kompatibilitas. Yang kedua, tidak bisa dijalankan pada sistem operasi selain Windows. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan PT Citra Berkat bergerak di bidang industri fashion. PT Citra Berkat harus mendata mutasi barang setiap ada barang masuk dan keluar pada gudang. Namun, untuk merekap data barang yang masuk dan keluar masih dengan cara manual, seperti menulis pada buku khusus. Maka dari itu, PT Citra Berkat ingin membuat suatu sistem aplikasi berbasis VBA yang berisikan data kode barang, nama barang, mutasi, jumlah, dan penanggung jawabnya untuk memudahkan dalam pendataan mutasi barang di gudang, serta dapat terproteksi dengan aman. Kemudian setelah ini, kita akan mengimplementasikan dari studi kasus menggunakan software VBA dari Excel. Langkah pertama, kalian buka Excel, kemudian klik New dan Blank Workbook. Kemudian klik Insert, pilih Shapes. Nah, ini kalian boleh pilih shapes apapun untuk membuat pilihan menu. Di sini aku pakai rounded rectangle. Kemudian isi keterangan sesuai dengan studi kasus kalian.
Boleh kalian beri warna, lalu kemudian rapikan. Untuk membuat pilihan menu berikutnya agar lebih mudah dan cepat, kita copy paste. Kemudian masukkan keterangan sesuai dengan studi kasus kalian. Pada sheet 1, kita ganti namanya menjadi home, kemudian tambahkan sheet 2 dan ganti namanya menjadi data. Pada sheet 2 data ini kita akan tambahkan tabel. Jumlah tabel menyesuaikan dengan studi kasus kalian, dan jangan lupa checklist pada My Table has headers. Kemudian ganti kolom tabel yang disesuaikan dengan studi kasus. Selanjutnya kita akan ke menu developer. Namun jika di laptop kalian belum ada developer, kita bisa memunculkannya dengan cara klik file, kemudian pilih more, klik options, dan kalian cari customize ribbon. Lalu di sebelah kanan akan muncul beberapa opsi. Nah, kalau misalnya developer belum tercentang, maka kalian bisa mencentangnya. Kemudian kalian klik OK. Dan secara otomatis menu developer akan muncul di lembar kerja Excel kalian. Kemudian klik Visual Basic, lalu insert user form untuk memunculkan user form baru. Lalu kita sesuaikan, lalu enter. Kemudian ganti nama user form menjadi form input data. Tambahkan tabel untuk membuat judul user form. Kita beri nama judul, kemudian captionnya kita tulis data mutasi barang PT Citra Berkat. Kemudian kita akan mengedit fontnya dengan kalian klik font, kemudian pilih titik 3. Ini aku tetap mau Tahoma, tapi aku boldin sama aku size-nya tambahin. Lalu kalian rapikan sesuai keinginan. Kemudian aku ingin mewarnai background tulisannya. Kalian bisa pilih back color, kemudian titik 3, kalian pencet palette dan klik warna sesuai keinginan. Untuk tulisannya bisa ke for color, lalu pilih palette, dan warnanya tergantung keinginan kalian mewarna apa, bebas. Agar tulisan di tengah, kita ke text align, lalu pilih center. Klik label kembali untuk menambahkan menu-menu seperti pada tabel yang tadi. Kemudian aku copy paste untuk mempermudah. Kalian bisa rapikan dan sesuaikan. Kemudian kalian bisa pilih text box untuk isian sewaktu input data nanti. Beri text box pada kode barang, nama barang, dan jumlah. Lalu ganti format namanya. Untuk yang pertama txt1, yang kedua txt2, dan yang ketiga txt3. Kemudian tambahkan combo box. Combo box ini gunanya adalah untuk isian penginputan data dengan beberapa opsi. Lalu beri nama CMB1 untuk mutasi dan CMB2 untuk penanggung jawab. Langkah selanjutnya, tambahkan comment button dan beri nama CMD Save. Lalu pada caption diganti dengan Save. Kemudian tambahkan comment button untuk tombol exit. Namanya aku ganti CMD keluar. Dan pada caption aku tulis exit. Kemudian bebas, kalian bisa edit font color maupun background color. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa.
Kemudian double klik user form terserah di mana aja, lalu tuliskan codingannya. Pertama, di sini kita akan membuat codingan beberapa opsi. Maka dari itu, kita akan tulis with CMB1. Nah, CMB1 ini dari mana? CMB1 ini dari user form tadi yang telah kita namain yang miliknya mutasi itu. Nah, itu kita ambil itu dulu, baru nanti buat codingannya yang CMB2. Kemudian kalian ketik .add_item, lalu kalian masukkan opsi yang diinginkan. Di sini karena tadi mutasi, maka opsi yang aku masukin itu masuk dan keluar. Kemudian tulis end with untuk mengakhiri perintah. Karena inputan opsi kita masih ada lagi, maka dari itu kita tambahkan with CMB2, lalu ketik .add_item. Nah, di sini karena tadi inputan opsi yang kedua itu adalah penanggung jawab, maka di sini aku masukkan nama-nama penanggung jawabnya. Terserah, bebas mau berapa. Pada pengkodingan kalian ini, bebas untuk mencantumkan berapa opsi. Namun, di dalam codingan kalian harus ada pilihan menu combo box. Oh ya, ini di awal aku lupa ganti klik menjadi activate. Nah, ini aku ganti activate. Jadi kalian dalam penulisan coding ini harus teliti dan mengecek supaya tidak terjadi error nantinya. Kemudian aku coba run programnya. Nah, ini untuk opsinya ini udah keluar, berarti codingan kalian sudah betul. Lalu double klik pada command button save. Kemudian kita tulis codingannya di sini. Set active underscore sheet sama dengan worksheets dalam kurung tanda petik data. Nah, data ini didapat dari sheet yang namanya telah kita ganti data sebelumnya. Kemudian baris kedua active underscore sheet dot cells sama dengan txt1. Nah, untuk penamaan txt1 ini didapat dari penamaan yang telah kita namai pada user form sebelumnya. Jika penamaan kalian berbeda, bisa dicocokin aja. Kemudian untuk penamaan sales ini diambil dari angka. Jadi kan kode barang ini baris ketiga, kolom kedua. Nah, jadi itu diambilnya 3,2 maupun seterusnya. Lalu kita kembali ke sales. Untuk tanda kurungnya ini kita isi sesuai format tadi. 3 itu merupakan baris dan 2 ini merupakan kolom dari kode barang, dan kode barang ini user formnya tadi txt1. Lalu kita copy paste aja untuk mempercepat. Jadi kita sesuaikan dari tabel tadi dengan user form. Perlu diperhatikan, saat pengkodingan kalian harus mengecek dengan teliti supaya tidak ada kesalahan, dan setiap kalian telah menulis beberapa coding, lebih baik kalian run biar kalian tahu apakah penulisan coding kalian ini benar atau salah. Karena mungkin kalian baru pertama kali belajar coding, jadi harus pelan-pelan terlebih dahulu. Lalu kita run untuk mengecek program kita apakah ada yang salah atau tidak. Kita isi kode barang, nama barang, mutasi, jumlah, dan penanggung jawabnya. Lalu klik save dan lihat data yang tadi dimasukkan terinput. Kemudian kita ganti datanya untuk menginput data lain. Lalu kita save dan lihat apa yang terjadi. Nah, data yang sebelumnya hilang tertimpa data baru. Supaya data baru ada di bawahnya dan data sebelumnya tetap ada, maka kita harus menambahkan codingan. Ini kita tambahin dulu coding untuk menghapus data yang telah diinput. Jadi, agar datanya hilang, nggak perlu menghapus satu-satu. Ini memakai private sub bersih. Kemudian kita tulis txt1 sama dengan kutip-kutip, txt2 sama dengan kutip-kutip, cmb1 sama dengan kutip-kutip, dan seterusnya.
Lalu tambahkan txt1.setFocus. Nah, kenapa txt1? Nah, setFocus ini gunanya untuk mengembalikan kursor ke menu yang diinginkan. Nah, karena kita maunya kembali ke awal yaitu kode barang, maka kita tuliskan txt1 yaitu user formnya dari isian kode barang. Jangan lupa kalian tambahkan tulisan bersih pada bagian CMD save supaya inputan data juga ikut terhapus. Kemudian agar inputan data yang sebelumnya tidak tertimpa dengan yang baru, maka kalian tulis baris underscore terakhir sama dengan active underscore sheet.cells dalam kurung rows titik count, 1 tutup kurung .n dalam kurung xlup.row plus 1. Nah, plus 1 ini gunanya agar data yang baru menambah di bawahnya dan tidak menghapus data sebelumnya. Biasanya ada peringatan, semisal codingan kalian ada yang salah ataupun kurang. Lalu untuk baris 3 dan seterusnya ini diganti dengan baris underscore terakhir, maupun bawahnya juga. Jadi yang semuanya 3 ini diganti baris underscore terakhir agar data barunya ini menambah ke baris selanjutnya. Kemudian kita akan coba run dan melihat hasilnya. Nah, data baru sudah terinput di bawahnya dan tidak menimpa data sebelumnya. Berarti codingan sudah benar. Double klik command button exit, kemudian kita tambahkan unload me. Tambahkan query close untuk keluar dari form input data. Tulis MSG box yang gunanya untuk memunculkan dialog pesan. Nah, pesannya di sini kita tulis gunakan tombol exit. Supaya saat keluar pada program form input data, tanda silang tidak berfungsi dan mengharuskan untuk menekan tombol exit jika ingin keluar program. Untuk mempercantik desain user form kalian bisa menambahkan background atau wallpaper dengan cara kalian cari picture, kemudian titik 3 dan pilih foto yang akan digunakan. Agar wallpaper kembali ke ukuran semula, kalian bisa pilih picture size mode, kemudian tekan picture size mode stretch. Kemudian kita akan membuat user form baru untuk login dengan insert user form seperti cara sebelumnya. Kemudian kita tambahkan wallpaper seperti cara sebelumnya agar user form terlihat menarik. Di sini bebas ya, kalian boleh pakai gambar apa aja ya. Kemudian kita tambahkan label, caranya sama seperti sebelumnya. Dan jangan lupa kita ganti captionnya menjadi username untuk label pertama dan password untuk label kedua. Lalu kita tambahkan text box sebagai isian dari username dan password. Kalian juga bisa ngehias fontnya atau ganti warna back color-nya. Jangan lupa untuk text box yang pertama kalian ganti namanya menjadi username, dan untuk text box yang kedua kalian ganti namanya menjadi password. Untuk tombol login ganti juga namanya menjadi CMD login, dan untuk tombol exit kalian ganti namanya menjadi CMD exit. Setelah itu kalian double klik tombol CMD login. Nah, kalian tulis codingannya di CMD login yaitu ifme.username.value. Username ini didapat dari nama format text box yang bagian username. Kemudian kalian sama dengan admin23, dan admin23 ini adalah isian dari username text box. Nah, tapi kalian wajib menggantinya dengan diganti nama kelompok, misal kelompok 17. Nah, berarti admin23-nya itu nanti kalian ganti kelompok 17 untuk mengisikan username. Sama halnya dengan password. Nah, password ini disesuaikan oleh nomor kelompok. Misal kalian kelompok 17, berarti nanti passwordnya adalah Procom 17. Nah, jadi nanti di codingan di situ kan terteranya Procom 23. Nanti kalian langsung aja ganti Procom 17. Jadi disesuaikan dengan nomor kelompok kalian.
Jangan lupa tambahkan MSG Box. Nah, MSG Box ini gunanya semisal nanti username dan passwordnya tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka akan muncul notifikasi username dan password Anda salah secara otomatis. Oh iya, agar sama penulisan password nggak usah dispasi ya, tapi untuk username dispasi. Lalu kita coba untuk masukkan username dan password yang benar dan salah. Saat memasukkan username dan password yang salah, program otomatis dapat membaca codingan sesuai perintah. Karena tombol exit belum aktif, maka kita tambahkan unload me untuk mengaktifkan tombol exit. Kemudian kita kopas codingan query close dari form input data sebelumnya ke form login. Supaya saat keluar program hanya bisa mengeklik tombol exit saja. Kembali ke menu home, lalu klik kanan pada pendataan mutasi barang. Kalian pilih akses makro dan beri nama pendataan mutasi, kemudian klik new dan OK. Lalu kalian akan diarahkan ke lembar kosong. Nah, lembar kosong ini kalian tulis data mutasi. Data mutasi dari mana? Nah, data mutasi ini dari format nama yang telah kalian namai pada user form sebelumnya. Lalu kalian ketik .show. Lalu kita kembali ke home dan klik pendataan mutasi barang. Nah, secara otomatis form input data muncul. Klik kanan data mutasi barang, kemudian klik link. Lalu klik place in this document dan klik data, lalu OK. Ketika data mutasi diklik, maka otomatis akan muncul ke sheet data. Kemudian kita ke Visual Basic, lalu ke sheet data. Nah, di sini kita akan membuat coding. Nah, coding agar nanti waktu sheet data diklik, maka otomatis muncul program login. Lalu tulis private sub worksheet underscore activate, buka kurung tutup kurung, if login flag sama dengan false then, kemudian bawahnya worksheet 2 .activate. Nah, ini tuh maksudnya worksheet 2 itu sheet yang kedua yaitu data, terus bawahnya login show. Nah, login show ini maksudnya menampilkan login. Jadi di sheet 2 nanti akan menampilkan login. Kemudian else, terus bawahnya worksheet 1 .activate. Nah, setelah itu kita cek apakah di sheet 2 akan secara otomatis menampilkan login atau tidak. Kita ke sheet home dulu, kemudian ke sheet data, dan secara otomatis program login muncul. Berarti coding kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini aku maunya ketika kita mengeklik exit untuk tidak jadi login, kembalinya ke home bukan ke data. Jadi itu untuk memprotek data lebih aman. Nah, di sini maka kita harus menambahkan codingan pada cmd exit. Kita tambahkan di bawahnya unload me yaitu login flag sama dengan false. Kemudian bawahnya worksheet 1 .activate. Nah, ini maksudnya supaya bisa kembali ke worksheet 1. Lalu kita cek apakah codingan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita klik exit, maka kembali ke home, berarti sudah sesuai. Dan sekarang kita klik pendataan mutasi barang, kita input data barang yang akan kita masukkan. Lalu klik save dan kemudian exit, klik kembali data mutasi barang dan secara otomatis nanti akan diarahkan ke sheet data. Nah, kita masukkan login admin terlebih dahulu sesuai yang kita buat username dan passwordnya. Kita klik login. Nah, di situ udah tertera bahwa data yang tadi kita input sudah masuk secara otomatis di tabel data. Kemudian jangan lupa untuk save program kalian dan gunakan format nama sesuai yang telah ditentukan, yaitu program _warna map _ nomor kelompok _ modul 1.
Kemudian untuk tipe penyimpanannya ini hanya bisa menggunakan dua, yaitu XLSM dan XLSB. Selain tipe penyimpanan itu, nanti file VBA kalian tidak akan terbaca. Jadi agar VBA kalian dapat terbaca, maka kalian bisa menggunakan format tipe penyimpanannya XLSM dan XLSB. Sekian penjelasan dari modul 1 beserta codingannya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.